Anda menaruh server di luar negeri itu menyalahi aturan. Ya, silahkan dibaca sendiri undang-undangnya. Jangan sungsang ya, ini buat negara, pakai uangnya negara, pakai uang pajak. Jangan punya logika yang terbalik gitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan pendapat atau ngoceh lah istilahnya ya, terkait dengan Pilpres 2024. Kali ini saya akan menyikapi berita yang ada di Tempo. Judulnya adalah KPU sebut adanya gangguan di DOS pada Sirekap sejak hari pemungutan suara. Jadi yang berbicara di sini adalah anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus, Ibu ya, Ibu Betty Epsilon Idrus. Yang menarik adalah di bagian bawah ini si Ibu Betty ini memberikan statement gitu ya. Statementnya begini nih, saya bacain ya. Alasan pemasangan anti DDoS di luar negeri, Betty mengatakan disebabkan DDoS terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jadi saya menyikapinya begini, Bu, gitu ya. Kalau misalkan serangan itu atau Anda berperang antara Rusia dengan Ukraina, gitu ya. Apakah Anda akan datang ke Ukraina? Misalkan Anda orang Rusia nih atau tentara Rusia nih. Apakah Anda mau datang ke Ukraina karena memang serangan banyak dari Ukraina? Pertanyaan saya. Kan logikanya sungsang nih. Logika sungsang itu adalah logika yang memang kebalik gitu ya. Harusnya kan begini. Kalau ini saran saya ya, saran saya supaya ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Kalau serangan ada banyak dari luar negeri, maka taruhlah server itu di Indonesia, kemudian blokirlah IP-IP dari luar negeri. Oh, kan bisa VPN ya, VPN terbatas gitu ya. Atau IP changernya terbatas. Jadi artinya semakin banyak keterbatasan itulah semakin lebih bagus karena penyerang akan berpikir gitu ya. Jadi kan nggak bisa diakses dari luar negeri si rekapnya. Sekarang pertanyaan saya, akses dari luar negeri itu untuk tujuan apa? Tujuannya ada dua kalau menurut saya. Yang pertama adalah teman-teman dari TPS di luar negeri mau mengunggah data itu sudah besar gitu, sekian juta gitu ya. Kemudian teman-teman dari luar negeri mau melihat hasilnya, gitu kan? Nah sekarang berapa persen yang dari luar negeri ini dengan persentase yang pemilih di Indonesia? Kan kecil sekali gitu ya. Jadi artinya itu bisa ditanggulangi. Bukan malah servernya ditaruh di luar negeri, nggak masuk akal, gitu ya. Yang berikutnya adalah Anda menaruh server di luar negeri itu menyalahi aturan. Ya, silahkan dibaca sendiri undang-undangnya. Apakah di Indonesia tidak ada yang bisa tier 4 data center? Ada banyak gitu ya. Ada namanya Telkom, kemudian ada lagi tadi saya baru melihat itu yang tier 4 ya. Tier 4 itu artinya uptime-nya itu 99,9999%. Selama 24 trip 7 itu paling matinya ya 15 menit, itu wajar gitu ya. Nah, itu ada lagi nih dari Herza. Nanti Ibu cari namanya Herza, itu uptime-nya ya 99,9999%. Itu di Indonesia, Bu, ya. Itu di Indonesia. Ya, hal-hal kayak gini kan sebenarnya saya tidak perlu ngajarin, tidak perlu ngasih tahu begitu ya. Jadi menurut saya ini kesalahan dari awal. Kesalahannya adalah diputuskan di luar negeri, ya kan? Setelah itu nyari alasan kenapa di luar negeri. Bener nggak? Ya kan? Di Indonesia aja ada kok, banyak kok gitu ya. Di Indonesia banyak. Dan menurut saya kalau misalkan berkaitan dengan security ya sampaikanlah atau konsultasikan atau mencari orang-orang yang memang punya capable, punya kapasitas di security ya. Security itu sesuai dengan ISO 27001. Selama ini saya ajarkan ke teman-teman di Pusdatin, ke teman-teman di Kopassus, di teman-teman di Polisian Nasional di Timor Leste, ke beberapa negara di Asia Tenggara. ISO 27001 membahas terkait keamanan data dan jaringan. Nah, keamanan datanya seperti apa, keamanan jaringannya seperti apa kan bisa didetailkan ya.
bisa dirinci lebih bagus, mana yang berpeluang kena DDoS attack, mana yang berpeluang kena MySQL injection, berpeluang jadi phishing, kemudian man middle, intruder, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dan bisa dibahas. Kemudian saya pernah bahas kemarin itu mengenai WAF yang Ibu sampaikan juga. Itu juga bisa dikerjakan di Indonesia ya. Bisa, misalkan front bagian depannya bisa pakai Cloudflare, bagian dalam bagian belakangnya di Indonesia, itu juga nggak masalah gitu ya. Jadi yang memproses data semua di Indonesia, sementara untuk security-nya kita sewa di Cloudflare. Itu artinya servernya bukan di Cloudflare, bukan, tapi bagian security-nya bagian depannya di Cloudflare. Di situ ada WAF juga. Jadi WAF itu stand for-nya adalah Web Application Firewall. Ya, betul kan, Bu? Nah, jadi seperti itu. Jangan sungsang ya. Ini buat negara, pakai uangnya negara, pakai uang pajak. Jangan punya logika yang terbalik gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.